Ini Pak, kita kan dulu sudah memang sebelum ini muncul kan kita sudah bicara di sini Iya, bahwa Satgasus harus diaudit. iya, Kan sudah. iya, Nah, waktu itu kita belum tahu berapa jumlah yang ada. iya, Kan baru menduga-duga. iya, betul. Nah, tapi ternyata sekarang kita sudah Dirilis. mendapat hal yang fix Iya. dengan 155 triliun. Oke, Hmm, hmm, dengan 155 triliun itu banyak banyak hal yang bisa digunakan. iya. Yang jelas tadi Pak Ismail sudah bilang, waduh, itu bisa keselamatan bangsa, kita juga dia bisa nembak, bisa nangkap segala macam. Hmm, Jadi keselamatan bangsa ini terganggu. Yang kedua, dengan segitu banyak, itu kedaulatan negara juga terganggu. Bisa dibayar semua orang-orang itu kan. Kita tidak tahu siapa yang sudah, ini uang ini sudah mengalir sampai mana ini. Air mengalir sampai jauh, uang mengalir sampai mana. Nah, kita belum tahu. Sudah ada dua. Lalu kita lihat. Tadi Pak Ismail sudah bilang, butuh keberanian, butuh nyali. Kita ukur satu persatu. Pak Presiden paling tinggi. Pak Presiden saja untuk menuntaskan kasus Sambo harus 4 kali memerintahkan. Harus 4 kali. Itu Pak Presiden. Lalu kedua, kita lihat Pak Kapolri. Pak Kapolri sudah bilang semua proses penegakan hukum Sambo dibuka secara terang benderang dan terbuka. Kenyataannya di dalam kegiatan rekonstruksi ada yang masih tidak boleh hadir. Artinya ada yang ditutup. Artinya ada pembangkangan kan? Bahwa apa yang disampaikan Kapolri ternyata bisa dilawan-lawan walaupun dikit-dikit di bawah. Itu sudah dua. Yang ketiga, pengawas polisi, DPR. Kita lihat sendiri di DPR. Oknum polisi ini membunuh loh. Bunuh orang dengan terencana. Tetapi polisinya dipuji-puji. Pada apa yang dilakukan, dilaporkan Kapolri ke DPR, itu kan adalah kewajiban setelah anggotanya melaksanakan pembunuhan. Itu kan kewajiban, bukan suatu yang luar biasa. Mengapa dia anggap suatu luar biasa sehingga dipuja-puji? Tetapi akibat mengapa terjadi rancangan pembunuhan dilaksanakan oleh anggota polisi yang namanya Sambo itu tidak disentuh sama sekali bahwa itu mungkin kegagalan pembinaan atau di mana itu harus ditegur dulu. Kalau di militer apapun tegur dulu itu. Setelah itu ditegur, baru apa yang sudah kau lakukan. Ini kan tidak. Yang terbalik, kita bicara DPR ini secara keseluruhan. Yang terbalik, ketika Pak Mahfud menjelaskan dimarahin. Ketika Panglima diundang dimarahin. Pak Silmi Harun datang diusir. Tapi ketika polisi dengan pemuda itu hanya dipuja-puji. Nah loh, dengan tiga ini kita melihat, lalu bagaimana mengendalikan si polisi yang sudah uangnya segitu banyak? Ya sependapat dengan tadi dikatakan Pak Ismail, bahwa kekuatan ada di struktural dan di finansial. Dan itu ada semua. Lalu apa dibiarkan? Tidak mungkin. Tadi beliau bilang harus semua masyarakat, ya setuju. Dari sini kita bisa lihat bahwa situasi sekarang itu adalah situasi darurat. Iya kan? Situasi darurat. Dalam situasi darurat ini apa yang terganggu? Keselamatan bangsa, kedaulatan negara. Karena ini darurat, maka penyelesaian darurat. Apa penyelesaian darurat? Serahkan itu kepada Panglima TNI. Untuk bagaimana ini Puspom mengaudit bersama. Libatkan TNI dalam dalam audit ini. Kan TNI punya auditor juga. Libatkan di dalam. Karena ini semuanya sudah dalam situasi darurat. Di mana keutuhan wilayah, bukan keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan kedaulatan negara sudah terganggu. Lah itu kan salah satu tugas pokok TNI menurut Undang-Undang 34 2004 adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan ketiga melindungi segenap bangsa, Dan ini dari tiga itu dua, melindungi segenap bangsa dan menjaga kedaulatan. Karena kalau 103 berapa triliun itu dimanfaatkan untuk membayar apa aja itu sangat besar. Powernya powerful. Dan kita bisa lihat Presiden saja 4 kali, Kapolri walaupun sedikit-sedikit dianggap angin lalu. Itu artinya apa? Kekuatan struktural sudah tidak bisa lagi, tapi yang ada sudah kekuatan finansial. Yang saya bilang itulah kekuasaan Kaisar Sambo. Sambo. Kan saya sudah bilang ada kekuatan lain Kaisar Sambo ya ini.
ternyata terbukti kan. Waktu itu kita tidak berani bilang itu nanti kena ITE. Nah, tetapi itulah sebenarnya kekuatan Kaisar Sambo itu munculnya di ini. Terbukti, ada kan dalam itu. Waktu itu kita bilang hanya audit, tapi kita tidak tahu seberapa. Ini sudah fakta. Nah, ini baru bilang, ini fakta. Saat itu kita bicara masih opini. Karena ini sudah fakta. PPATK sudah menyampaikan. Itu tidak tahu, saya tidak tahu itu PPATK itu menghitung dari tahun berapa itu. Kalau dihitung lagi dari tahun berapa, dilihat lagi, mungkin tambah besar lagi. Tapi yang faktanya ada barang itu, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Seperti pertanggungjawabannya apa? Ya tadi yang disampaikan Ustadz Ismail. Tinggal betul pertanyaan, lalu bagaimana melaksanakan audit itu? Siapa yang punya nyali untuk itu? Karena kalau melihat itu tadi, kok pesimis? Kok presiden aja untuk pembunuhan saja harus 4 kali. Untuk rekonstruksi saja Kapolri dilanggar begitu aja. DPR apalagi suruh. Siapa sekarang yang kita ingin? Kepada siapa kita mengadu? Masa bertanya kepada rumput yang bergoyang? Jadi kalau saya rasa ya satu-satunya sekarang tempat mengadu ya tinggal kepada tentara ini. Seperti, bukan saya juga, kan kita lihat Pak Simanjuntak juga bilang libatkan TNI dalam hal ini. Memang dibilang ini di luar normal. Ya, pendapat saya ini di luar normal. Karena apa? Karena situasinya memang situasinya tidak normal juga. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk punya nyali untuk melaksanakan pemeriksaan ini. Siapapun kalau tidak punya nyali, tidak punya ya kapabilitas untuk ini, tidak akan bisa masuk. Sehingga itu yang pertama. Di TNI jelas nyali ada, kapabilitas ada, kewenangan sesuai aturan perundangan ada. Kenapa tidak dimanfaatkan? Karena situasi sekarang kita situasi darurat yang membutuhkan itu. Jadi tidak bisa biasa-biasa. Kan tidak biasa-biasa. Ya kan disampaikan Ustadz Ismail tadi, presiden normatif-normatif saja. Tidak ada yang greget. Kan seperti itu. Lah kita yang lihat, wow. Sekian banyak itu non-budgeternya masuk ke sana kemana. Itu udah tahu itu apa segitu itu. Saya kira itu PPATK yang lebih tahu, lebih detail lagi. Iya. Iya, Pak Ponto. Kira itu. Ya, Pak Ponto, kalau coba memperhatikan kalau memang situasinya dinyatakan sebagai darurat kan pasti harus ada legitimasi legislasinya. Apakah itu dalam bentuk Perpu misalnya kalau dikatakan itu adalah darurat kedaulatan keamanan ya, perlindungan terhadap keamanan warga negara lah, sebagai tumpah darah, melindungi seluruh warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana hal yang melekat menjadi satu bagian dari kewajiban TNI misalnya. Terus kemudian yang kedua, saya kira pertanyaan kemudian adalah seperti apa mekanisme pelibatan TNI di dalam proses audit ini. Dan pertanyaannya tadi sebagaimana yang sudah disinggung oleh Pak Punto juga, TNI memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bisa melakukan itu. Seberapa jauh sebetulnya itu Pak Sulaiman terkait dengan pernyataan darurat yang ditandai melalui sebuah legitimasi dalam bentuk legislasi yang dinyatakan oleh Presiden sebagaimana layaknya kalau kemarin waktu pandemi itu dinyatakan darurat kesehatan seperti itu dan seperti apa tindak lanjutnya TNI. Begitu Pak Sulaiman. Jadi Indonesia ini kalau dia bilang darurat itu kalau bicara berita viral itu darurat. Itu berita. Lalu darurat yang lain. Ya tadi disampaikan Pak Ismail, turun di jalan kan itu baru darurat. Kalau dada itu ya biasa-biasa saja. Nah, sehingga pelibatan dari yang ketiga kalau kita melihat dari aturan perundangan, ya Komisi 1 lah bicara. Jangan hanya marah-marah doang Komisi 1 itu kepada TNI. Di sini TNI dilihat bisa enggak itu Panglima memerintahkan ke bawah, memerintahkan dia punya puspom, dia punya irjen untuk melaksanakan itu. Kan ada Komisi 1 di DPR, ya silakan aja Komisi 1 itu melihat apakah situasi sekarang ini sesuai yang saya katakan atau tidak. Ya silakan aja. Kalau Komisi 3 kita sudah lihat sampai sejauh itu saja. Nah, sekarang Komisi 1. Ya terus kepada siapa lagi kita ngadu kan? Iya. Kepada rumput yang bergoyang. Kepada saluran konstitusional yang sudah ada mestinya ya. Tapi ya kalau itu normatif. Sekarang kan tidak normal, semua tidak normal. Ketika situasi tidak normal, artinya itu dalam situasi yang gawat darurat. Maka tidak ada salahnya, masalahnya juga diselesaikan dengan gawat darurat kan? Kan begitu aja.